Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengawali waktu pagi kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Lalu kita lanjut dengan zikir setelah salat, dan kita sambung dengan sama-sama belajar ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini sebagai bentuk rangkaian dari ar-ribat, mengikat sebuah amal saleh dengan amal saleh berikutnya. Dan bagi mukmin yang memiliki kebiasaan yang baik, sampai pada kondisi tertentu sehingga dia tidak bisa melaksanakan kebiasaan baik itu, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala baginya sesuai dengan kebiasaan baik yang dia lakukan sebelumnya. Sebab bagian dari pemurahnya Allah, amal saleh yang terputus disebabkan karena adanya uzur, pelakunya tetap mendapatkan pahala. Dalam salat subuh tadi, imam membaca surat apa? Al-Fatihah. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Insyirah. Yang kedua surat apa? At-Tin. Allah berfirman di surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Allah berikan kepada hambanya yang mukmin sebuah janji, yang janji itu sama sebagaimana yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qalam, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi janji oleh Allah, pahalanya enggak pernah putus. Dan orang mukmin dalam surat yang tadi kita dengarkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kapan seorang mukmin bisa mendapatkan pahala yang tidak pernah putus ini? Itu anugerah besar, jemaah. Orangnya sudah berhenti beramal, tapi pahalanya terus mengalir. Seorang ulama yang bernama Ibnul Muhallab, seorang ulama Malikiyah, beliau menyampaikan, hadzi busyra lil mu'minin. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang tidak pernah putus bagi mereka yang punya kebiasaan baik fi sabahu wa syababihi, pada saat dia masih berusia muda, saat dia masih kuat melakukan ketaatan, saat dia masih kuat melakukan ibadah. Aneka ibadah yang dia jalankan dalam posisi fisiknya masih kuat untuk melakukannya. Sampai akhirnya ketika dia sudah tidak sanggup lagi melakukannya karena masalah usia, karena masalah fisiknya sudah mulai melemah, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan aliran pahala baginya meskipun dia sudah tidak bisa lagi melakukannya. Mungkin suatu saat nanti kita yang hadir di sini nggak bisa lagi datang ke masjid karena sudah sakit-sakitan.
Mungkin suatu saat nanti kita yang mungkin punya rutinitas kajian sudah nggak bisa lagi sebagaimana saat kita dulu waktu masih muda. Namun semua itu bagi seorang mukmin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Karena itu ini jadikan kita sebagai motivasi bagi para jamaah sekalian yang saat ini masih bisa punya kesempatan untuk rutin datang ke masjid, punya kesempatan untuk rutin menghadiri forum-forum kajian, kesempatan untuk rutin bangun malam atau puasa sunnah, dan aneka ibadah yang butuh kekuatan fisik yang lebih. Pada satu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita di usia yang panjang, fisik tidak bisa lagi diajak untuk mempertahankan ibadah dan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan aliran pahala baginya. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang punya kebiasaan amal saleh sampai akhir hayatnya. Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Hadis riwayat Bukhari. Apabila seorang hamba sedang mengalami sakit atau dia safar sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah yang menjadi rutinitasnya, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana rutinitas ibadah yang dia lakukan saat dia mukim dan saat dia sehat. Sebab orang ini tidak beribadah, alasannya bukan karena malas. Dia tidak beribadah kenapa, Pak? Karena punya uzur. Disebabkan karena uzur itulah Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan catatan kebaikan baginya. Walhamdulillah. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, kita akan mengangkat sebuah tema di kesempatan pagi hari ini. Seorang mukmin sejati cinta NKRI. Atau bahasa lainnya adalah seorang muslim sejati mencintai negaranya. Dan ini Masya Allah, ini dari takmir atau panitia? Dari panitia. Panitia menyiapkan banyak sekali hadiah. Bukunya bahasa Arab. Ada Ar-Rahikum Makhtum, ada Syama'il Muhammadiyah, ada apa lagi? Tafsir, Masya Allah. Hadiah utamanya bukunya berbahasa Arab ya. Nanti yang merasa bisa bahasa Arab angkat tangan, saya kasih langsung. Baik, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai negeri sendiri, dimanapun seorang muslim itu berada. Sehingga muslim yang merupakan warga negara Indonesia, dia mencintai negaranya. Muslim yang merupakan warga negara Malaysia, dia mencintai negaranya. Demikian pula warga negara yang lainnya, dia mencintai negaranya. Disebut oleh Abu Hamid Al-Ghazali bahwa mencintai tanah air dan cinta kepada daerah asal itu adalah amrun gharizi. Mencintai tanah air dan cinta daerah asal adalah amrun gharizi. Apa yang dimaksud dengan amrun gharizi? Bahasa kita gawan bayi. Disebut dengan apa? Amrun gharizi. Artinya dia bagian dari tabiat seorang hamba yang ada pada masing-masing hamba, siapapun dia. Baik dia muslim maupun non-muslim. Sehingga siapapun manusia, dia punya amrun gharizi, punya bawaan tabiat mencintai daerah asalnya. Sekarang coba kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali.
Qala Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Abu Hamid Al-Ghazali, wal basharu ya'lafuna ardahum ala ma biha walau kanat kafran mustauhasha wa hubbul watani gharizatun mutaassilatun fin nufus. Kata beliau, setiap hamba ya'lafuna ardahum, dia itu merasa betah dengan daerah asalnya. Alama biha, apapun keadaannya. Walau kanat kafran mustauhasha, meskipun daerahnya adalah padang yang tandus, yang di situ jarang kehidupan. Meskipun sepi, meskipun di pelosok, meskipun jarang orang yang tinggal di sana. Wahubbul watan, dan mencintai negara, mencintai daerah asal, gharizatun mutaassilatun fin nufus, adalah tabiat yang ada dalam setiap jiwa seorang hamba. Tanpa mengenal batasan agama, tanpa mengenal apakah itu karena iman ataukah bukan karena iman, tanpa mengenal apakah dia seorang muslim ataukah non-muslim. Sehingga non-muslim sekalipun, dia mencintai agamanya, dia mencintai negaranya tidak? Dia cinta negaranya. Siapapun yang berada di sebuah negara, dia mencintai negaranya. Maka saya sebagai seorang muslim, cinta negara saya. Bapak ibu semuanya sebagai seorang muslim, mencintai negaranya. Non-muslim juga sama. Dia juga punya rasa cinta kepada negaranya. Sebab negara ini dimiliki oleh siapapun yang tumpah darahnya ada di sana. Dan itu masuk sebagai amrun gharizi. Bahkan sampai pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau asli mana, Pak? Asli mana beliau? Asli Mekah. Namun setelah beliau hijrah meninggalkan kota Mekah, maka beliau sudah tidak lagi memiliki rumah di kota Mekah. Sebab properti Bani Hashim yang ditinggalkan oleh leluhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, properti Bani Hashim ini banyak dikuasai oleh Aqil. Kemudian si Aqil ini banyak menjual tanah yang dimiliki oleh Bani Hashim. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau menaklukkan kota Mekah, ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, apakah nanti Anda akan balik untuk menempati rumah Anda di kota Mekah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahal Aqil yad'u lana wabaran wala madar?" Apakah si Aqil masih meninggalkan rumah untuk kita? Karena semuanya sudah dikuasai oleh Aqil. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Bani Hashim yang muslim meninggalkan propertinya. Meninggalkan properti yang mereka miliki. Dan dikuasai oleh Bani Hashim yang masih tinggal di kota Mekah dan belum masuk Islam. Lalu dijuali oleh Aqil ini. Satu demi satu dijuali. Maka Rasulullah SAW sudah tidak lagi punya tempat tinggal di sana. Dan bagi para sahabat yang mereka hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, pantangan balik lagi menuju kota Mekah, menguasai rumahnya kembali, itu pantangan. Sebab mereka telah tinggalkan itu untuk Allah, sehingga mereka tidak mau mengambil kembali. Makanya pada waktu Haji Wada, ada seorang sahabat yang mengalami sakit. Siapa namanya? Ada sahabat yang mengalami sakit parah, kemudian beliau takut meninggal di kota Mekah. Siapa namanya? Siapa, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadiah ya.
Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami sakit yang sangat parah. Lalu dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukhallaf." Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal di daerah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakinkan Sa'ad, "Innaka lan tukhallaf." Kamu tidak akan ditinggal. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, tunaikanlah hijrahnya bagi para sahabatku. Sehingga jadikan mereka ini orang yang punya amal hijrah sempurna. Kenapa Sa'ad sampai tanya seperti itu? Karena beliau khawatir meninggal di kota Mekah. Kalau beliau sudah hijrah meninggalkan kota Mekah, maka beliau khawatir meninggal di kota Mekah. Sebab kota ini sudah ditinggalkan untuk Allah, pantangan balik lagi dan meninggal di kota Mekah. Sampai khawatir meninggal di kota Mekah. Itu prinsip yang dimiliki oleh para sahabat muhajirin yang sudah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Karena bagi mereka, sesuatu yang sudah ditinggalkan untuk Allah, maka pantangan untuk apa, Pak? Diambil kembali pantangan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengambil kembali rumah yang beliau tinggalkan setelah beliau hijrah menuju Madinah. Meskipun beliau sudah berhasil menguasai kota Mekah. Tahun berapa? Tahun berapa? Fathu Mekah tahun berapa? Tahun 8 Hijriyah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Yang angkat tangan tadi siapa? Oh, ini yang lebih cepat. Sehingga pada waktu Nabi SAW kembali lagi ke kota Mekah, beliau tidak lagi mengambil rumah itu. Tayyib, kembali ke sini. Saat Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, dalam perjalanan beliau menyampaikan, "Wallahi inni a'lamu annaki khairu ardillah wa ahabbiha ilallah." Demi Allah, aku yakin bahwa engkau adalah bumi Allah yang terbaik dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu. Andaikan bukan karena pendudukmu wahai kota Mekah mengusirku dan mengeluarkanku dari kota ini, ma kharajtu, tentu aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Dan itu menunjukkan kecintaan Nabi SAW kepada kota Mekah. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rasa cinta kepada kota Madinah menggantikan cintanya kepada kota Mekah. Allahumma habbibni al-Madinah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Maka Rasulullah SAW setelah meninggalkan Mekah menuju Madinah, beliau menjadi orang yang mencintai Madinah. Allah gantikan cintanya kepada kota Mekah menuju kota Madinah. Meskipun kota Mekah tetap dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebab itu daerah asalnya. Seperti inilah yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa hubbul watan amrun gharizi. Mencintai daerah asal, mencintai negeri asal adalah perkara yang dia merupakan gawan bayi, bagian dari tabiat asli setiap masing-masing hamba, sehingga siapapun pasti memilikinya. Baik dia muslim maupun non-muslim. Tayyib. Nah, kaitannya dengan ini jamaah, ada sebuah pernyataan yang sangat ma'ruf. Yang pernyataan ini sering disebut sebagai hadis, namun nanti kita akan jelaskan bahwa yang benar itu bukan hadis. Apa pernyataannya? Ada sebuah pernyataan yang bunyinya, hubbul watan minal iman. Bahwa mencintai negeri itu bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Mencintai negeri ini bagian dari iman. Apakah kalimat ini hadis Nabi SAW ataukah bukan?
Sebelumnya begini ya. Tolong Anda simpulkan dua hal ini dua hal yang berbeda. Sesuatu yang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita nyatakan sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Karena berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ancamannya besar. Berdusta atas nama manusia biasa saja enggak boleh, apalagi berdusta atas nama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang tokoh, misalnya Ustadz Fulan, saya bicara, Ustadz Fulan pernah mengatakan A. Berita itu sampai kepada Ustadz Fulan. Lalu beliau enggak terima. Saya tidak pernah ngomong A. Dari mana kamu tahu kalau saya ngomong A? Saya enggak terima. Manusia biasa, ketika kita mengatakan beliau pernah ngomong A, padahal beliau enggak pernah ngomong A, itu enggak terima, Pak. Apalagi perkataan seorang Nabi yang itu menjadi sumber syariat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih ancaman yang sangat keras. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Jadi ini bukan masalah sepele. Makanya kalau kita sampai mengatakan Nabi SAW bersabda demikian, tolong miliki bukti. Kalau enggak punya bukti, pertanggungjawabannya berat di akhirat. Pertanggungjawabannya berat di akhirat. Tayyib. Demikian pula ketika Anda punya sebuah informasi, Rasulullah bersabda demikian, boleh enggak kita sebarin sementara kita enggak punya bukti? Tunggu dulu, Pak. Pastikan validitasnya. Jangankan hadis, berita saja kita diminta oleh Al-Quran bagaimana? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau kamu mendapatkan berita dari orang fasik, lakukan tabayyun terlebih dahulu. Berita ini benar atau tidak? Kalau beritanya enggak benar, jangan disebarin. Sebab menyebarkan hoax berarti kita termasuk apa? Pendusta. Dalam hadis riwayat Muslim di muqaddimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyebarkan sebuah hadis dariku, yura annahu kadzibun, dan dia punya dugaan. Yura bimakna yadhun. Yura bimakna yadhun. Dia punya dugaan bahasanya hadis itu dusta, fahuwa ahadul kadzibain, maka berarti dia salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang pertama siapa? Yang membuat hadis. Pendusta yang kedua adalah kita yang turut serta dalam menyebarkan hadis itu. Sehingga kalau tidak punya bukti yang valid, sebaiknya jangan mudah disebarkan. Apalagi sekarang ada banyak sekali hadis yang bahasa Arabnya tidak ada. Bahasa Arabnya loh Pak, tidak ada. Apalagi bisa dibuktikan di buku hadis. Bahasa Arabnya saja enggak ada. Dan kadang orang enggak punya rasa malu, dikasih dalam kurung HR Bukhari. Padahal teks bahasa Arabnya tidak ada. Ada enggak hadis riwayat Bukhari yang enggak ada bahasa Arabnya? Ketemu Pak? Tidak ada ya. Yang namanya hadis pasti ada bahasa Arab. Baik, sekarang kembali ke sini. Yang pertama tadi ya, bahwa yang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan disebut sebagai apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak semua kalimat yang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernilai salah. Tidak semua kalimat yang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernilai salah. Artinya gimana, Pak? Semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Tapi kalau bukan sabda Nabi, ada dua peluang. Bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Dari sisi makna.
Paham di sini? Baik. Sehingga mungkin kita pernah mendengarkan penjelasan kayak gini. Hadis ini palsu tapi maknanya benar. Itu gimana Pak? Katanya hadis palsu, kok maknanya benar? Ya, maka kesimpulannya adalah tidak semua pernyataan yang bukan hadis itu dinilai salah. Coba saya membuat pernyataan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Salah atau benar ini? Salah atau benar? 1 tambah 2 sama dengan 3. Salah atau benar? Benar. Ya. Ini adalah kalimat yang benar. Sudah? Apakah ini hadis? Bukan. Anda menilai benar tapi ini bukan hadis. Ada banyak kalimat yang kita sampaikan. Dan dalam kalimat yang kita sampaikan ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Tapi itu bukan hadis. Contoh misalnya. Ada nasihat yang bunyinya seperti ini. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian agar kalian sehat. Baik. Secara medis diakui bahwa puasa itu bisa memberikan pengaruh kepada kesehatan. Tapi kalau kalimat ini disebut sebagai hadis Nabi SAW, para ulama mengatakan ini hadis palsu. Bahkan la aslalahu. Dicari di buku hadis tidak nemu. Dicari di buku hadis tidak nemu. Meskipun kalimat ini benar. Sehingga ada orang yang berpuasa dan fisiknya makin sehat. Badannya makin ringan. Berarti kalimat ini benar meskipun bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami insyaallah Pak? Baik. Nah sekarang kalimat ini. Hubbul watan minal iman. Para ulama ahli hadis sepakat mengatakan bahwa kalimat ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ajluni dalam Kashful Khafa mengatakan hubbul watan minal iman qala as-Saghani maudhu'. Kata Al-Ajluni, beliau mengutip keterangan as-Saghani bahwa kalimat hubbul watan minal iman adalah hadis maudhu', hadis palsu. Sehingga dia bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala as-Sakhawi, dan berkata Imam as-Sakhawi. Siapa as-Sakhawi? Muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. As-Sakhawi muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang ahli hadis dan punya buku kumpulan hadis-hadis palsu, judulnya Al-Maqasidul Hasanah fil Ahadithil Mawdu'at. Kumpulan tentang hadis-hadis palsu. Kata beliau, wa qala as-Sakhawi, kata as-Sakhawi fil Maqasid, dalam Maqasidul Hasanah, lam aqif alaihi wa ma'nahu sahih. Aku tidak menjumpai hadis ini dalam kitab hadis meskipun maknanya sahih. Sehingga kalimat maknanya sahih, kita tadi sudah punya mukaddimah ya. Meskipun bukan sabda Nabi, bisa saja secara penilaian benar. Paham Pak? Baik. Karena tidak semua kalimat yang benar hadis Nabi SAW, tapi setiap hadis Nabi pasti bernilai benar. Baik. Meskipun keterangan As-Sakhawi ini dinilai oleh Ali Al-Qari. Ali Al-Qari ulama mazhab Hanafiyah. Beliau menilai kalimat As-Sakhawi ini kurang tepat. Sehingga maknahu sahih, maknanya benar, kata As-Sakhawi, enggak setuju beliau. Waraddal Qari, dan Ali Al-Qari membantah perkataan As-Sakhawi. As-Sakhawi mengatakan makna hadis ini benar. Bi annahu ajibun. Ini keterangan yang aneh. Id la talazuma baina hubbil watan wa bainal iman. Karena enggak ada hubungan antara hubbul watan dengan iman. Enggak ada hubungan antara mencintai negeri dengan iman. Itu enggak ada hubungan. Ini menurut Mula Ali Qari.
Lalu beliau berdalil bahwa muslim dan non-muslim sama-sama mencintai negeri. Kalau itu disebut sebagai bagian dari iman, maka jadinya gimana? Berarti non-muslim juga punya iman. Ini bantahan yang disampaikan oleh Al-Qari. Namun keterangan Al-Qari ini dibantah lagi oleh Syekh Abdullah Al-Uqail. Kata beliau, bisa jadi ada sebuah amal baik yang itu sejalan dengan iman yang dimiliki oleh seorang hamba. Meskipun bisa jadi amal baik itu juga dimiliki oleh non-muslim. Saya ulang ya. Bisa jadi ada amal baik yang itu menjadi bagian dari turunan iman, meskipun amal baik itu juga dimiliki oleh non-muslim. Contohnya apa, Pak? Memuliakan tamu. Memuliakan tamu, non-muslim memuliakan tamu enggak, Pak? Memuliakan tamu. Orang musyrikin Quraisy, sebelum Islam datang, mereka punya kebiasaan baik apa? Memuliakan tamu. Dan Nabi SAW jadikan memuliakan tamu sebagai bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah. May yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Sehingga memuliakan tamu bagian dari turunan iman. Meskipun orang kafir bisa jadi memilikinya. Artinya begini, akhlak mulia itu bisa saja dia merupakan bagian dari iman seorang hamba. Meskipun akhlak ini dimiliki oleh siapapun, baik muslim maupun non-muslim. Artinya, kalaupun non-muslim melakukannya, bukan berarti dia mukmin. Namun ketika seorang mukmin memiliki akhlak itu, berarti itu bagian dari cerminan iman yang ada dalam hatinya. Ma'ruf insyaallah, paham ya? Tayyib. Nah sekarang, lalu apa yang dimaksud bahwa hubbul watan minal iman yang dinilai sebagai kalimat yang maknanya sahih? Anda kalau mencatat boleh kalimatnya kayak gini ya. Apa makna hubbul watan minal iman jika dinilai sebagai kalimat yang bernilai benar, yang maknanya sahih? Syekh Dr. Abdullah Al-Uqail menyebutkan, in sahha maknahu, apabila kalimat ini kita nilai sebagai kalimat yang benar, yuhmalu ala annal murad, maka kita pahami makna dari kalimat ini ada pada 3 keadaan. Kita pahami makna dari kalimat ini ada pada 3 keadaan. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-watan di sini adalah surga. Yang dimaksud dengan al-watan di sini adalah apa? Surga. Hubbul watan minal iman, cinta negeri asal bagian dari iman, dan negeri asal kita adalah surga. Sebelum Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan oleh Allah, sebelumnya beliau tinggal di mana, Pak? Surga. Dan itulah negeri asal kita. Maka kita bersama-sama berjuang untuk kembali ke negeri asal, pulang ke kampung halaman yang pertama, yaitu pertama di mana orang tua kita ditempatkan oleh Allah, itulah surga. Maka hubbul watan minal iman, makna yang pertama adalah mencintai surga bagian dari iman. Dan jelas ini benar ya. Jelas ini benar. Kemungkinan makna yang kedua, al-watan di situ dimaknai dengan ummul qura. Dimaknai dengan ummul qura. Dalam kurung kota Mekah. Ummul qura dalam kurung kota Mekah. Li'annahu qiblatul alam.
Karena kota Mekah adalah kiblat bagi alam. Sehingga hubbul watan minal iman, untuk makna yang kedua adalah mencintai kota Mekah yang merupakan kiblat bagi seluruh alam, bagian dari iman. Dan makna ini benar. Sebab mencintai apa yang Allah cintai itu bagian dari konsekuensi iman. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mencintai syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari syiar, sesungguhnya itu bagian dari takwa yang muncul dalam hati. Sehingga mencintai kota Mekah disebut sebagai bagian dari iman, selaras. Sebab mencintai kota Mekah yang dicintai oleh Allah adalah bagian dari takwa dalam hati. Baik. Makna yang ketiga. Makna yang ketiga adalah mencintai negeri sendiri. Makna yang ketiga adalah mencintai negeri sendiri dalam arti agar bisa menjaga hubungan silaturahmi, dan memberikan kebaikan bagi masyarakat yang ada di sana. Bahasa lainnya adalah memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sana. Saya ulang ya. Makna hubbul watan minal iman. Yang ketiga apa tadi? Mencintai negeri sendiri dalam arti agar bisa menjaga silaturahmi dan memberikan kebaikan bagi masyarakat yang ada di sana. Sebagai contoh, saya asli Lamongan. Keluarga saya di Lamongan, orang tua saya di Lamongan, bude, pakde saya, bule, dan seterusnya ada di Lamongan. Sehingga keluarga saya ada di sana. Punya keinginan untuk balik ke sana. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk bisa nyambung silaturahmi dengan mereka. Sehingga itu bagian dari bentuk amal soleh yang ada kaitannya dengan iman. Sebab silaturahmi bagian dari iman. Maka disebut bahwa dalam hal ini adalah hubbul watan minal iman. Karena silaturahmi bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka kita mencintai Indonesia. Karena inilah negeri asal kita. Di sini kita dilahirkan. Tumpah darah kita ada di sini. Keluarga kita ada di sini. Dan kita ingin berbuat baik kepada masyarakat yang ada di sini. Insya Allah seperti ini dipahami sebagai bagian hubbul watan minal iman. Sehingga makna iman itu dikembalikan kepada amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan di negeri kita. Tayyib. Nah selanjutnya jamaah. Bagian dari konsekuensi ketika kita ingin beramal soleh bagi negeri kita adalah kita berusaha untuk memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Kita berusaha untuk memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Dan di antara bentuk manfaat itu adalah mendoakan para pemimpin. Mendoakan orang-orang yang dia punya kebijakan berkaitan dengan kondisi masyarakat, yaitu para pemimpinnya. Karena itulah kebiasaan orang soleh di masa silam, mereka mendoakan para pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Abdus Samad bin Yazid al-Baghdadi. Dari Abdus Samad bin Yazid al-Baghdadi. Qala, beliau mengatakan, Sami'tu al-Fudail ibn Iyad yaqul. Aku pernah mendengar Fudail bin Iyad mengatakan. Fudail bin Iyad hidup di zaman siapa jemaah? Fudail bin Iyad hidup di zaman siapa? Di zaman beliau hidup.
Di zaman siapa? Beliau sahabat, tabi'in atau tabi'in? Tabi'in. Masya Allah. Barakallah. Fudail bin Iyad masuk di generasi tabi'in. Beliau sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik itu tabi'in. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam." Andaikan saya punya satu kesempatan doa yang pasti mustajab, maka aku tidak akan berikan doa itu kecuali untuk kebaikan para pemimpin. Andaikan saya punya kesempatan doa yang pasti mustajab. Misalnya ya, beliau diberitahu oleh Allah, "Wahai Fudail, silahkan kamu berdoa waktu ini, doamu yang satu ini pasti aku kabulkan. Silahkan minta apapun." Kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, andaikan saya tahu doa aku yang ini pasti mustajab, ma sayyartuha illa lil imam, maka tidak akan aku gunakan doa ini kecuali untuk kebaikan pemimpin. Sekarang coba tanya pada diri kita masing-masing. Pernah enggak kita kebayang seperti itu, Pak? Sehingga andaikan Bapak dikasih satu kesempatan doa, "Pak, untuk pagi ini silahkan Bapak minta apapun, satu saja, pasti mustajab." Kira-kira minta apa, Pak? Apa? Nikah lagi? Masya Allah. Berarti dalam pikirannya itu ya. Doa itu kan mewakili apa yang menjadi obsesi diri kita masing-masing. Makanya untuk mengetahui obsesi seseorang, caranya gampang ya. Dengerin dia baca doa apa. Ya Allah, lunasi utangku, ya Allah, lunasi utang. Wah, berarti yang dipikir mendina utang. Karena doa itu mewakili obsesi seorang hamba. Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika beliau menyampaikan keinginannya, andaikan saya punya sebuah doa yang pasti mustajab, akan saya gunakan doa itu untuk imam. Qila lahu, maka ada orang yang bertanya kepada beliau, "Wa kaifa dzalika ya Aba Ali?" Kenapa kok bisa demikian wahai Abu Ali? Qala, beliau mengatakan, "Mata ma sayyartuha fi nafsi lam tahzununi wa mata sayyartuha fil imam fasalahul imam salahul ibadi wal bilad." Kalau saya gunakan doa itu untuk kepentingan diriku, maka yang bisa mendapatkan manfaat hanya aku. Sehingga misalnya dia minta utangnya lunas, ya sudah, begitu utangnya lunas selesai. Gak ada manfaat yang begitu luas. Lalu kata beliau, namun ketika saya gunakan doa ini untuk kebaikan imam, fasalahul imam, kebaikan pemimpin, salahul ibadi wal bilad, pengaruhnya itu sampai kepada seluruh masyarakat yang ada di bawahnya dan negeri yang dia pimpin. Sehingga dengan kecerdasan beliau rahimahullah, beliau ketika berdoa itu sampai nata kalimat, dan pertimbangannya adalah kira-kira kalimat apa yang ketika aku ucapkan manfaatnya sangat besar, yaitu doa yang diberikan untuk kebaikan pemimpin. Padahal kita Masya Allah rata-rata kan kadang gak punya apa Pak ya, gak punya kepedulian untuk memikirkan kebaikan pemimpin. Apalagi kalau tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya rendah. Sayang mas, doa kayak gini kok untuk pemimpin mas. Wong ini satu yang luar biasa kok, istimewa. Sehingga jarang misalnya selesai tawaf, lalu Anda sholat di belakang makam Ibrahim, tepat di depan Anda adalah Ka'bah, penuh dengan keyakinan orang berdoa ini akan mustajab. Jarang kita jumpai kemudian orang meminta, ya Allah berikanlah kebaikan untuk pemimpinku. Jarang sekali.
Rata-rata doanya apa? Ya Allah, undang aku kembali ke sini. Satu ya. Terus nyebut nama-nama kan. Pesannya siapa saja yang kemarin pesan surat ya. Tolong Pak Ustadz doakan ya. Nanti kalau saya sudah sampai, kalau Ustadz sampai di sana, doakan biar saya bisa diundang oleh Allah ke sana. Itu yang dia baca. Ya Allah, si A datangkan ke sini, si B datangkan ke sini, si C datangkan ke sini. Itu yang dia baca. Atau mungkin dia punya pengalaman penyakit tertentu. Dia mohon kepada Allah agar penyakit itu diangkat. Semua itu manfaatnya untuk kelas yang lebih sempit, Pak. Dan ulama ketika berdoa, dia pilih kalimat yang manfaatnya, ruang lingkupnya bisa lebih luas. Baik. Hal yang sama juga disebutkan dalam riwayat dari Imam Ahmad. Dr. Bakar Abu Zaid pernah menyebutkan dalam kitabnya At-Ta'sil bahwa Imam Ahmad pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, pernah memiliki sebuah pernyataan, andaikan beliau punya doa yang mustajab, maka beliau akan gunakan doa itu untuk kebaikan sultan. Beliau mengatakan, "Lau kana li da'watun salihah la sarraftuha ilal imami." Andaikan saya punya doa yang salihah, yang pasti mustajab, tentu akan aku gunakan doa itu untuk kebaikan negeriku, untuk kebaikan imam. Sebab beliau menghendaki ketika imamnya baik, imamnya adalah imam yang ahlu sunnah, orangnya baik, maka nanti pengaruhnya sampai ke seluruh rakyatnya. Sehingga negaranya jadi baik, masyarakatnya turut mendapatkan manfaat di sana. Jangan lupakan doa semacam ini untuk imam kita. Dan Imam Ahmad rahimahullah termasuk di antara orang yang mendapatkan siksaan oleh siapa? Siapa yang menyiksa beliau? Al-Mu'tasim. Beliau ditangkap di zaman Al-Ma'mun untuk didatangkan ke negara, didatangkan ke istana. Tapi di perjalanan Imam Ahmad berdoa kepada Allah, Allahumma la turinil ma'mun wala tarani alayya. Ya Allah, takdirkan aku untuk tidak melihat Ma'mun dan jangan sampai Ma'mun melihatku. Sehingga beliau minta kepada Allah jangan sampai bertemu Al-Ma'mun. Maka di perjalanan beliau dapat kabar Al-Ma'mun meninggal dunia. Itu doanya Imam Ahmad. Al-Ma'mun ini orang yang pertama kali memaksa masyarakat untuk mengucapkan apa? Al-Quran makhluk. Dan siapa ulama yang tidak mau mengatakan Quran makhluk, maka dia dipenjara. Imam Ahmad ditangkap, dibawa ke istana untuk dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau tidak mau. Makanya Imam Syafi'i pindah meninggalkan Baghdad menuju Mesir karena tekanan dari Daulah Bani Abbasiyah yang berkuasa ketika itu, dan mereka menghendaki Mu'tazilah menjadi asas bagi negaranya. Sehingga Imam Syafi'i keluar dari Baghdad menuju Mesir. Tapi beberapa murid beliau dibunuh di zaman Abbasiyah seperti Al-Buwaiti, termasuk murid dekatnya Imam Syafi'i, dibunuh, dan Imam Ahmad dipenjara sebagaimana dalam kisah yang ma'ruf. Dan beliau disiksa oleh penggantinya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim. Sampai akhirnya ketika beliau bebas dari penjara, beliau pernah ditanya, apakah Anda masih punya dendam kepada Al-Mu'tasim? Karena Mu'tasim ini yang berkali-kali menyiksa Imam Ahmad, dicambuk sampai pingsan, dimasukkan ke penjara, dicambuk lagi, sambil diajak debat, dan beliau bertahan mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Akidahnya Ahlussunnah. Kata beliau, aku maafkan Al-Mu'tasim. Lalu beliau punya sebuah pernyataan. Apa ruginya seorang hamba ketika Allah tidak menghukum hamba yang lain disebabkan karena dia? Apa ruginya seorang hamba ketika Allah tidak menghukum orang lain disebabkan karena dia? Paham di sini kalimatnya? Baik. Kalau Imam Ahmad tidak memaafkan Al-Ma'mun, tidak memaafkan Al-Mu'tasim,
Bisa jadi Al-Mu'tasim akan ditagih di akhirat karena dia menghukum Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad memaafkan Al-Mu'tasim. Apa ruginya kalau Al-Mu'tasim dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah? Disebabkan karena dia memaafkannya. Subhanallah. Sehingga beliau tidak menaruh rasa dendam meskipun ini yang menyiksanya. Karena beliau melihat jasa Mu'tasim cukup besar dalam penaklukan An-Muriyah. Ada seorang wanita yang dia ditangkap oleh orang kafir, lalu dia mengirim surat kepada Mu'tasim dengan kalimat wa Mu'tasima. Kemudian Mu'tasim menyiapkan pasukan dan menyerang An-Muriyah sampai An-Muriyah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan dengan jasa ini Imam Ahmad memaafkan Al-Mu'tasim. Baik, kembali ke sini. Jadi para ulama Ahlussunnah, mereka terhadap imamnya itu memberikan penghormatan. Dan salah satu bagian dari penghormatannya adalah mendoakan pemimpinnya. Sebab kebaikan bagi pemimpin memberikan pengaruh kepada siapa, Pak? Seluruh masyarakat, kebaikan bagi masyarakat dan negaranya. Wallahu ta'ala alam. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan. Saya pernah mendengar ulama di Indonesia yang menyatakan bahwa kita boleh mendoakan keburukan bagi pemimpin. Maksudnya bawahan pemimpin besar. Karena pemimpin itu telah menyusahkan rakyatnya. Bagaimana dengan hal ini? Tayyib. Kalau izin secara umum sebenarnya kembali kepada hadis bahwa orang yang dizalimi boleh mendoakan kepada siapa? Orang yang zalim. Orang yang dizalimi boleh mendoakan kepada orang yang zalim. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Waspadalah terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dizalimi doanya mustajab. Apalagi ketika tidak ada peluang bagi dia yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya mau minta bantuan ke siapa, Pak? Lapor polisi enggak punya dana. Dan belum tentu saya akan digubris laporannya. Akhirnya dia punya tempat mengadu. Zat yang maha kuasa mengatur seluruh makhluknya, Allah Azza wa Jalla. Maka ada seorang ulama yang bernama Yazid Ibnul Hakim. Ada seorang ulama yang bernama Yazid Ibnul Hakim. Bagi saya seluruh manusia itu sama. Saya enggak punya menaruh rasa segan kepada siapapun kecuali kepada satu orang. Saya tidak menaruh rasa segan kepada siapapun kecuali pada satu orang. Kepada orang yang saya zalimi. Saya menaruh rasa segan kepada orang yang saya zalimi, wa huwa ya'lamu annahu laisa nasira lahu illallah. Sementara dia yakin tidak ada penolong baginya kecuali Allah. Itu gemeter sampai beliau. Takut, Pak. Jangan remehkan orang yang dizalimi, Pak. Orang dizalimi ini ketika kemudian dia mengangkat tangannya, Anda berada di hadapannya. Bapak mau milih mana? Sengsara dunia atau akhirat? Itu bisa gemeter orang. Kalau dia masih punya rasa takut kepada Allah. Dan bisa jadi balasan itu tidak datang seketika. Bisa jadi pada saat doa itu diucapkan, dia masih berada dalam posisi biasa saja. Silakan kau berdoa. Mau doain apa aku? Kamu mau pesan apa? Mau sengsara dunia atau akhirat? Ini saya tinggal ngomong ini ya. Itu bahaya, Pak. Kalimat ini dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan orang yang dizalimi. Siapapun dia. Nah, kalau posisi Anda sebagai rakyat yang dizalimi oleh siapapun, baik dizalimi oleh atasan Anda, dizalimi oleh kawan Anda, atau dizalimi oleh pemimpin Anda, kita punya hak untuk mendoakan keburukan baginya. Kalau dipahami seperti ini, insya Allah tidak masalah.
Meskipun andaikan Anda maafkan dan Anda tidak mendoakan balasan untuk dia, insya Allah jadi tambahan tabungan bagi yang bersangkutan. Sebab orang ini ketika memaafkan orang yang dizalimi, lalu Allah mengampuni dia, apakah orang ini kemudian rugi? Tidak. Gunakan prinsip Imam Ahmad tadi. Wa madza 'alal 'abdi law ghafarallahu li ghairihi bisababi. Apa ruginya seorang hamba ketika ada orang yang diampuni oleh Allah dengan sebab dia? Dia tidak ada ruginya ya. Sebab kalaupun hamba ini diampuni oleh Allah, tidak mengurangi pahalanya, tidak mengurangi dan tidak menambah dosanya. Wallahu ta'ala alam. Sebagai seorang muslim, bagaimana caranya menjaga keutuhan NKRI di masa sekarang? Di mana sudah banyak fitnah ataupun adu domba. Satu sama lain tujuannya untuk memecah belah persatuan. Betul sekali. Dan ini realita yang kita jumpai di masyarakat. Karena terkadang begini, ada orang yang dia merasa lebih berhak terhadap negara. Nah ini yang nggak benar. Dia merasa lebih berhak terhadap NKRI. Lalu bagi dia yang tidak sekelompok dengan saya tidak NKRI. Ini kata siapa? Ini kan tidak benar ya. Misalnya ya, dia mengikuti ormas nomor 1. Yang ini mengikuti ormas nomor 2. Ini mengikuti ormas nomor 3. Masing-masing ormas punya pemahaman. Masing-masing ormas punya pemahaman. NKRI yang sejati adalah ormas nomor 1. Ormas nomor 2 juga bilang yang sama. NKRI yang sejati adalah ormas nomor 2. Standarnya apa kalau kayak gini? Maka mereka yang merasa dia yang lebih berat terhadap NKRI ini keliru. Semuanya adalah bagian dari NKRI. Sehingga satu sama lain harus saling menghormati di posisi ormasnya sendiri-sendiri. Paham di sini, Pak? Baik. Sehingga kita nggak setuju. Kalau kamu tidak seperti ini, tidak NKRI. Loh kok bisa, Pak? Standar itu enggak ada. Saya kasih contoh misalnya ya. Saya kasih contoh. Ada satu praktek kegiatan tertentu. Tapi ini agak sensitif jadinya ya. Misalnya begini. Kalau Bapak tidak pakai peci kayak gini, enggak NKRI, Pak. Nah, di sini banyak ini. Berapa yang enggak pakai peci kayak gini, Pak? Enggak usah angkat tangan sudah kelihatan, Pak. Baik. Kalau kemudian orang punya prinsip seperti itu, Anda kalau enggak pakai peci nasional, enggak pro NKRI. Setuju enggak kita? Setuju tidak, Pak? Kenapa enggak setuju, Pak? Apa hubungannya pakaian dengan NKRI? Kamu kalau pakai jubah enggak NKRI loh ya. Kenapa? Bapak harus pakai surjan. Bapak harus pakai surjan. Kalau enggak lambang-lambang Jawa, enggak NKRI, orang Padang marah, Pak. Makanya ketika semuanya dipaksa ke arah budaya Jawa, mereka yang berada di pulau lain protes. Kami juga punya budaya yang berbeda. Apakah kemudian lambang NKRI harus pro Jawa? Paham di sini, Pak? Sehingga semuanya diarahkan ke arah budaya Jawa. Memang betul, ibu kotanya ada di Pulau Jawa. Tapi kan negara ini bukan milik orang Jawa. Sehingga yang disebut dengan NKRI itu kalau kemana-mana pakai pakaian adat, pakai blangkon, pakai surjan, yang pakai jubah gak NKRI. Setuju Anda? Siapapun gak setuju. Standar seperti ini keliru. Dan orang membuat standar seperti ini. Sebenarnya kalau kita boleh bilang, yang kemudian orang kadang mengatakan NKRI harus pakai kayak gini. Ini yang memecah belah sebenarnya. Karena dia nganggep. Ngeplot dulu ya. Dia ngeplot dulu. Pokoknya harus kayak gini yang NKRI. Yang gak berbau kayak gini, NKRI-nya diragukan. Yang ngeplot seperti ini yang berbahaya sebenarnya. Dia bisa jadi separatis masalah. Kamu arahkan NKRI yang demikian luas kepada satu budaya tertentu. Orang lain tidak setuju. Makanya kemarin kan sempat ada protes dari orang Padang. Kami punya budaya yang berbeda dengan orang Jawa.
Kenapa semuanya harus berlambang seperti apa itu? Seperti wayang. Ya, misalnya ya, seperti background wayang. Semuanya dipaksakan kayak gitu. Oh, ini karena yang punya kepentingan dia berasal dari Jawa. Yang dari Papua nggak terima. Yang dari Bali nggak terima. Yang dari Sulawesi, dia juga NKRI, saya punya budaya yang berbeda. Maka kita hargai yang kayak gini, Pak. Sehingga perbedaan ormas ini punya prinsip A, ormas ini punya prinsip B, ormas ini punya prinsip C, semuanya bagian dari NKRI. Walhamdulillah. Ya meskipun kita tahu bahasanya upaya semacam ini sedang digencarkan, namun walhamdulillah kaum muslimin lebih dewasa, lebih cerdas, sehingga kita tahu ya siapa yang sebenarnya lebih melakukan pemaksaan. Pemaksaan terhadap masyarakat untuk kemudian diarahkan kepada satu lambang tertentu. Padahal bukan itu yang dimaksudkan sebagai NKRI. Kita setia kepada negara. Mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita juga mengakui UUD sebagai undang-undang negara. Kita mengakui. Karena kita bagian dari masyarakat yang ada di bawahnya. Sudah? Meskipun masing-masing punya kebebasan untuk mengikuti agamanya sebagaimana agama yang resmi dinaungi oleh negara kita. Walhamdulillah. Apa hukumnya mencalonkan diri menjadi pemimpin masjid? Ya, masjid itu tambahan dari saya ya. Apa hukumnya mencalonkan diri jadi pemimpin? Ada seorang nabi yang beliau mengusulkan dirinya jadi pemimpin. Siapa beliau? Nabi Yusuf. Sang raja ketika mendengarkan informasi tentang Yusuf, beliau belum begitu yakin tentang kehebatan Yusuf. Maka sang raja meminta waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Sang raja mengatakan, tolong datangkan Yusuf. Saya ingin bicara empat mata dengan dia. Kemudian apa yang terjadi? Datanglah Yusuf. Lalu Allah katakan dalam lanjutan ayat, falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Begitu Yusuf bicara dengan raja, raja ini semakin kepencot dengan Yusuf. Semakin jatuh cinta dengan Yusuf. Pintarnya Yusuf. Dan pintarnya seseorang itu ketahuan dari mana, Pak? Cara bicaranya, cara komunikasi, bagaimana cara beliau menjelaskan. Waktu dapat informasi, sang raja biasa saja. Begitu Yusuf didatangkan, bicara empat mata, Yusuf bicara dengan raja, dengan pembicaraan yang sangat bagus, membuat sang raja ini langsung tertarik dengan Yusuf. Langsung dikatakan, falamma kallamahu qal. Begitu Yusuf berbicara dengan raja, sang raja ini mengatakan kepada Yusuf, innakal yawma ladaina makinun amin. Sekarang kamu punya posisi penting di sisiku. Langsung diangkat jadi orang penting di sisi raja. Padahal itu dari penjara awalnya. Sebelumnya dari mana, Pak? Penjara. Maka Yusuf mengajukan diri. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Beliau mengatakan, jadikan aku sebagai orang yang menjaga perbendaharaan negeri ini, inni hafizun alim, karena aku adalah orang yang hafiz, bisa menjaga, alias amanah, alimun, dan punya ilmu. Nah ini jadi standar yang disampaikan oleh para ulama, bahwa orang kalau ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, apakah dia yakin kalau dia adalah orang yang amanah? Apakah dia yakin dia orang yang punya kapabilitas? Kalau dua sifat ini ada pada dirinya, silahkan mencalonkan diri. Tapi kalau dia belum merasa yakin, kata Rasulullah SAW, innaha lanadamah. Sesungguhnya kepemimpinan ini adalah penyesalan kelak di hari kiamat. Sehingga bisa jadi ketika dia berada di permukaan, jadi betul Pak,
berada di atas, masuk ke dalam sebuah lingkaran. Saya jadi tahu Mas ya, mau menghindari korupsi kok susah. Misalnya ya Pak ya, misalnya. Ini bukan tuduhan Pak ya. Saya sih sebenarnya pengennya berantas korupsi. Sekarang saya berada di dalam sistem Pak. Kalau beda sendiri bahaya. Andai kan Bapak dulu di luar lebih aman. Sekarang berada di atas, Bapak masuk sistem, lingkaran itu Bapak kalau mau keluar tidak bisa. Dan sebagian para pemimpin yang mereka sudah taubat mengakui akan keberadaan ini sehingga dia menyesal kenapa berada di dalam. Akhirnya dia pilih di luar dan tidak begitu aktif. Wallahu taala alam. Pertimbangan itu yang mungkin Bapak bisa pertimbangkan lebih serius lagi untuk maju menjadi, mau jadi apa ini? Presiden atau camat? Oh, Masya Allah. Camat kan tidak mencalonkan diri. RT. Baik. Wallahu alam. Nah. Bagaimana redaksi doa untuk pemimpin? Agar nanti bisa kita tiru ya. Tidak ada kalimat khusus sehingga kalimat yang bersumber dari teks hadis kami tidak jumpai. Tapi yang ma'ruf yang dibaca oleh para imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika khutbah Jumat, sering sekali kalimat ini dibaca. Kalimatnya Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Kalimat ini, ya Allah berikanlah kami rasa aman di negeri kami. Jadikan negeri kami negeri yang aman. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Dan perbaikilah para pemimpin kami dan orang-orang yang memegang kekuasaan di negara kami. Anda bisa tambahkan warzuq lahum bitanatas salihin. Berikan kepada mereka teman-teman yang saleh. Wa wuzara'as salihin, dan para pendamping-pendamping yang saleh. Karena terkadang pemimpinnya baik, pembisiknya yang penjahat. Sehingga pemimpinnya Ahlussunnah, pembisiknya Mu'tazilah. Bisa jadi Pak. Seperti yang terjadi pada Al-Ma'mun. Itu kan karena pengaruh Ibnu Abi Du'ad. Salah satu tokoh Mu'tazilah, dan dia dekat dengan Al-Ma'mun, lalu akhirnya Al-Ma'mun berubah jadi Mu'tazilah. Sehingga bisa saja terjadi di negara ini misalnya, pemimpinnya orangnya baik, tapi pembisiknya penjahat. Sehingga akhirnya terpengaruh dengan bisikan orang yang berada di kanan kirinya. Baik, sudah hafal insyaallah kalimatnya? Diulangi? Baik, satu kali lagi ya. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Ada yang bisa ngulang? Angkat tangan. Langsung dapat hadiah. Buku bahasa Arab ya. Nah, silakan adik, Masya Allah. Udah angkat tangan ya. Ngolet. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina warzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Baik, sudah hafal Pak ya? Belum? Masya Allah. Baik, nanti yang belum hafal silahkan tanya kepada yang sudah hafal. Cari di Google, insya Allah ada ya. Allahumma aminna fi awtanina. Coba antum cari di Google. Insya Allah doa ini cukup banyak. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Yang bisa baca Arab boleh langsung dapat ini. Nah, tapi tolong baca dulu ya.
Coba dibaca. Dibuktikan. Perlu kacamata? وبهذا النزر الذي أخرجته المسلمون في غزوة بني النذر دون القتال وتضحية Baik, insya Allah dapat ya. Alhamdulillah. Kalau mau dibaca semuanya nanti kasihan yang lain. Cukup insya Allah. Ini buku judulnya Syama'il Muhammadiyah. Siapa yang tahu isinya? Nah, bercerita tentang ciri-ciri fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa ciri fisiknya, Pak? Sudah pernah ikut kajian ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Buku judulnya Tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar. Pertanyaannya, siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Siapa? Ulama gitu ya. Baik. Karena tidak ada, ini untuk takmir saja ya. Nah, ini hadiah untuk takmir. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.